Coba bayangin deh, kalian lagi menggali tanah, pelan-pelan menyapu debu dari sebuah kerangka. Dan tiba-tiba, kalian nemuin sisa-sisa spesies manusia purba, tapi ukurannya kecil banget, cuma setinggi anak TK. Kedengerannya kayak murni fiksi dari film fantasi kan? Tapi percaya atau enggak, ini beneran nyata loh. Selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal pakai kacamata ala detektif forensik buat membedah salah satu misteri yang paling bikin ilmuwan garu-garu kepala dalam sejarah evolusi manusia. Jadi pertanyaannya, gimana kalau manusia kerdil itu beneran ada di dunia nyata? Coba posisikan diri kalian sebagai peneliti. Kalian lagi ngeliatin tumpukan tulang berusia puluhan ribu tahun di meja lab, dan data di depan mata kalian ini benar-benar ngancurin semua teori yang selama ini kita tahu soal spesies manusia. Nah, teka-teki gila inilah yang dihadapi dunia sains. Ini tuh ibarat cold case, atau kasus lama yang belum terpecahkan, yang sampai detik ini masih terus berusaha kita bongkar. Bagian pertama, misteri penemuan fosil Goa Flores. Mari kita mulai investigasi ini dengan mendatangi tempat kejadian perkaranya. Lokasinya ada di tempat yang lumayan terpencil, sebuah gua yang dikenal dengan nama Liang Buah. Nah, timeline dari misteri ini tuh lumayan dramatis. Awalnya, ini cuma ekskavasi rutin biasa. Para ilmuwan yang datang ke sana murni berharap nemuin sisa-sisa manusia purba pada umumnya. Tapi, di tahun 2003, penggalian mereka malah ngasilin temuan yang bikin gempar seluruh dunia. Dan asal tahu aja, temuan ini nggak langsung diterima gitu aja loh. Selama bertahun-tahun setelahnya, perdebatan panas terjadi di mana-mana. Banyak banget pihak skeptis yang nuduh kalau penemuan ini palsu atau cuma tulang manusia modern yang punya kelainan genetik. Dan sampai sekarang, puluhan tahun kemudian, kita jujur aja masih meraba-raba soal gimana mereka akhirnya bisa punah dari muka bumi. Tapi oke, kita kesampingkan dulu perdebatan itu. Membedah bukti tulang manusia hobbit. Sekarang kita masuk ke lab dan lihat dari dekat bukti fisik yang udah bikin geger dunia sains ini. Oke, mari kita bedah satu-satu. Waktu kerangkanya diangkat dan diukur dengan super teliti, ada satu angka yang bikin para peneliti langsung terdiam. 1 meter. Ya, tingginya cuma 1 meter. Ini bukan sekedar orang yang bertubuh pendek ya. Kita lagi ngomongin kerangka manusia purba dewasa yang ukuran tubuhnya itu literally setara sama anak balita zaman sekarang. Gila kan? Dan tunggu dulu, bukti selanjutnya jauh lebih ekstrim. Dari hasil analisis volume tulang dan proporsi tubuhnya, ilmuwan memperkirakan berat badan makhluk ini pas masih hidup itu cuma sekitar 25 kg. Coba bayangin, 25 kg. Angka ini benar-benar nggak masuk akal kalau kita bandingin sama manusia purba pemburu pengumpul yang biasa kita pelajari. Ini benar-benar anomali fisik yang bikin para ahli mikir keras. Kondisi ini ngejelasin banget kenapa para peneliti awalnya super bingung. Pas ngeliat tulang sekecil itu, hipotesis awal mereka sangat logis dong, yaitu mereka mikir, oh kita pasti lagi nemuin kerangka anak-anak nih. Tapi disinilah plot twist-nya terjadi. Pas ahli patologi ngecek tingkat keaosan giginya, fusi di persendian, sampai kepadatan tulangnya, fakta sains nunjukin kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ini ternyata tulang orang dewasa. Tulang tengkoraknya sangat kecil dan strukturnya benar-benar beda banget dari manusia modern. Spesies baru ini akhirnya resmi dinamakan Homo floresiensis. Walaupun ya, dunia lebih sering nyebut mereka dengan julukan manusia hobbit. Nah, sebagai peneliti, kita kan harus cari tahu nih, apa sih motif biologis di balik anomali aneh ini? Ini bawa kita ke babak selanjutnya. Fenomena evolusi island dwarfism. Yang bikin fakta ini sangat menarik adalah penjelasan soal mekanisme klinisnya yang biasa disebut island dwarfism atau pengerdilan pulau. Gini, coba bayangin ada sebuah spesies yang terjebak di pulau terpencil selama ribuan tahun, terputus dari daratan utama. Sumber makanan di pulau itu pastinya terbatas banget. Nah, dalam kondisi ekstrim kayak gini, seleksi alam berlaku keras. Individu yang badannya besar bakal gampang mati kelaparan, sementara yang badannya kecil butuh kalori lebih sedikit, jadi mereka yang berhasil bertahan hidup. Pelan-pelan, dari generasi ke generasi, proses evolusi secara harfiah menyusutkan ukuran tubuh spesies ini sebagai strategi pamungkas buat bertahan hidup. Dan jangan salah, lingkungan tempat mereka tinggal ini jauh dari kata ramah. Di ekosistem purba Flores saat itu, island dwarfism gak cuma terjadi di manusia aja. Para hobbit ini harus berbagi habitat sama gajah purba yang ukurannya juga ikut menyusut jadi mini. Tapi ngerinya, pulau itu juga dihuni sama komodo raksasa dan predator-predator liar lainnya. Jadi skala dunia tempat mereka hidup itu kayak mimpi buruk yang terbalik. Manusia dan gajahnya menyusut, tapi beberapa reptil predator malah tumbuh jadi raksasa. Bayangin aja, manusia mungir setinggi 1 meter ini harus berburu dan bertahan hidup tiap hari di tengah dunia yang sebrutal itu. Terus pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi sama mereka? Kok makhluk seunik ini bisa tiba-tiba menghilang? Seperti yang saya bilang tadi, ini masih jadi cold case, kasus yang belum terpecahkan. Saat ini ada 2 teori paling kuat.
Di satu sisi, ada yang bilang kalau mereka kalah saing dalam perebutan sumber daya, atau parahnya malah diburu sama spesies kepas sendiri, yaitu manusia modern yang baru aja datang ke kepulauan itu. Tapi di sisi lain, data geologis juga nemuin bukti adanya letusan gunung berapi yang supermasif di wilayah tersebut yang sangat mungkin menyapu bersih seluruh populasi mereka dalam sekejap mata. Selama belum ada bukti baru yang kuat, akhir kisah dari Homo floresiensis ini masih jadi teka-teki besar. Tapi, gimana kalau ternyata data ilmiah yang kaku ini punya irisan sama sesuatu yang sifatnya jauh lebih mistis? Fakta sains bertemu legenda lokal. Mari kita geser sedikit nada investigasi kita, dari yang tadinya murni paleoantropologi ke cerita rakyat lokal yang jujur aja nih, lumayan bikin merinding. Jadi gini, masyarakat Flores itu udah berabad-abad punya legenda turun-temurun tentang sosok makhluk yang mereka sebut Ebu Gogo. Nah, kalau kita jajarin data sains Homo floresiensis sama ciri-ciri Ebu Gogo di legenda lokal, persamaannya itu benar-benar mengerikan. Sains nemuin bukti hobbit tingginya 1 meter, legendanya bilang makhluk ini bertubuh kecil. Sains nemuin kerangka mereka di Gua Liang Bua, legendanya nyebut kalau Ebu Gogo tinggal di gua-gua dan hutan lebat. Terus, penduduk lokal cerita kalau makhluk ini tubuhnya berbulu, cara jalannya aneh, dan kalau komunikasi cuma pakai suara gumaman, dulu, bertahun-tahun sebelum penemuan 2003, cerita ini murni dianggap cuma dongeng pengantar tidur. Tapi begitu tulang belulang itu ditemukan, wow, kecocokan data ini terlalu spesifik buat kita anggap kebetulan semata. Semua fakta ini secara fundamental bikin penemuan Hobbit Flores jadi salah satu penemuan paling aneh. Rahasia tersembunyi yang belum terpecahkan. Coba pikirin deh, gimana kalau legenda lokal tadi itu sebenarnya adalah memori leluhur yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Sebuah ingatan nyata dari penduduk awal Pulau Flores waktu mereka sempat hidup berdampingan atau mungkin bahkan berkonflik sama spesies purba mungil ini sebelum akhirnya mereka benar-benar punah. Dan itu membawa kita ke satu pertanyaan provokatif sebagai penutup. Dari seluruh tempat di planet ini, Kepulauan Nusantara kita pernah jadi rumah buat spesies manusia yang rasanya kayak keajaiban fiksi yang jadi nyata. Kalau para peneliti aja bisa menemuin spesies sekecil itu yang tersimpan rapuh di balik tanah Gua Liang Bua selama puluhan ribu tahun, kira-kira rahasia gelap dan misteri sains apa lagi ya yang sekarang masih diam menunggu untuk ditemukan di gua-gua terisolasi lainnya di seluruh Indonesia? Pastinya ini hal yang bikin kita makin penasaran. Tetaplah bertanya-tanya dan mari kita tunggu bukti-bukti mengejutkan apa lagi yang bakal terungkap di masa depan.